Di Pemuda Muhammadiyah waktu itu saya, di sela-sela selesai menyelesaikan S2 itu diselenggarakan Muscap 2019 kalau nggak salah. Karena saya punya prinsip seperti ini, ketika persyarikatan yang minta, saya mampu, saya akan sami'na wa tha'na. Selamat datang di podcastmu, podcast Pemuda Muhammadiyah Batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara podcastmu Pemuda Muhammadiyah Batur. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Boleh dikenalkan dengan saudara, Bapak, Mas? Oke, terima kasih Mas Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jamaluddin Kiroma Ahmad, biasa dipanggil Jamal, bisa juga ada beberapa yang manggil Kiroma. Dan sekarang saya asli Batur nggih. Jadi bukan orang luar Batur yang ke Batur, tapi memang asli Batur, cuma memang 18 tahun di Jogja, pulang dan sekarang mengabdi di Batur insyaallah dan membersamai teman-teman di Pemuda Muhammadiyah Batur. 18 tahun di Jogja. Di Jogja. Dari Dari sanawiyah, aliyah, S1 saya alhamdulillah terus diberikan kesempatan oleh orang tua untuk lanjut sampai S2 dan selesai S2 dan memutuskan untuk pulang dalam rangka mendekatkan cucu kepada kakek neneknya seperti itu. jadi hidup di Jogja dari tahun 2003 sampai 2003. 2019 ya. 2019 itu cukup mengesankan sebetulnya. Ini pengalaman luar biasa di pondok, 3 tahun di sanawiyah, mengenal Muhammadiyah betul. Jadi kalau di Jogja, di Madrasah Muallimin Jogja itu, eee, dogmanya itu kuat sekali. Bahkan sebelum kita masuk kita sudah dijejeli ideologi-ideologi seperti itu. Kita baru mau daftar sudah ada tulisan, "Selamat datang calon kader Muhammadiyah." Yang waktu itu mungkin kita tidak tahu makna kata kader itu apa. Akhirnya ketika di Madrasah Muallimin Jogja 3 tahun sanawiyah, ketika naik ke kelas 4, jadi kalau muallimin itu kan 6 tahun. 6 tahun. Kelas 1, 2, 3 itu sanawiyah, 4, 5, 6 itu aliyah. Saya kelas 4, kelas 1 aliyah itu mendapatkan kepercayaan menjadi sekretaris pimpinan ranting Ikatan Remaja. Jadi waktu itu Ikatan Remaja Muhammadiyah Muallimin Jogja, sekretaris 2, terus akhirnya 1 periode 1 tahun, periode selanjutnya saya menjadi sekretaris umum. Jadi di ranting saya 2 periode, terus lanjut di daerah, pimpinan daerah pemuda pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Jogja selama tidak sampai 1 periode, karena waktu itu periodisasinya mengikuti periodisasi pimpinan pusat, akhirnya yang harusnya 2 tahun hanya menjadi setahun. 2010 saya naik ke pimpinan wilayah dan waktu itu 2010 pas muktamar IPM di Jogja berbarengan dengan muktamar Muhammadiyah. Muhammadiyah Aisyah di Jogja 2010. 2012 muktamar di Palembang, waktu itu kebetulan saya menjadi salah satu tim pemberangkatan IPM DIY berangkat ke Palembang, muktamar IPM, dan waktu itu saya diamanai oleh ketua tim pelaksana untuk IPM DIY, Mas Wida Afif, yang periode selanjutnya menjadi ketua PP. Ketua PP IPM itu menjadi ketua pimpinan sidang muktamar. Itu masih ketika aliyah ya? Enggak, itu sudah lulus. Oh, sudah lulus. Jadi saya lulus 2009, saya lanjut S1 di UNY, 2012 waktu itu saya di muktamar IPM Palembang. Nah, tahun 2014 saya selesai S1 itu pas saya selesai di IPM. Jadi 2012 muktamar Palembang saya menyelesaikan di DIY, lanjut ke pimpinan pusat. Pimpinan pusat IPM selama 1 periode 2 tahun dari 2012-2014 sebagai
anggota bidang perkaderan, kebetulan saya juga menjabat sebagai kepala kantor pimpinan pusat IPM kantor Jogja. Saya jadi kepala kantor juga jadi penghuni kantor. Tidur di situ, Semua sudah disediakan. semuanya sudah disediakan. Selama menjadi kepala kantor di PPIPM Jogja, itu pengalamannya luar biasa. Berinteraksi dengan banyak tokoh, seperti Pak Haidar Nasir beberapa kali, Pak Agung Danarto, Bapak Agus Taufikur Rahman, bahkan berapa kali mampir main ke rumahnya Bapak Busromo Kodas, pernah main dan berinteraksi dengan almarhum Buya Yunahar Ilyas dan beberapa tokoh yang lain, walaupun mungkin beliau-beliau itu kalau suruh ditanya kenal Jamal enggak, ya mesti enggak kenal gitu. Kalau tahu mungkin tahu, sengdi sengkae ya gitu. Dilalai punya kesempatan bertemu dengan beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Silahkan. Syukron. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya kok ada bekas merah-merahnya nih lipstiknya siapa ini? Itang mau nganggo iki mau dicuk iki karo itang Ya seperti itu Mas, di Jogja di PP, tapi selesai di PP tahun 2014. Saya waktu itu akhirnya memutuskan selesai di IPM. Saya fokus untuk kehidupan pribadi. Menikah tahun 2015 saya menikah. 2014 saya selesai S1 bersama selesai dengan PPIPM. Akhirnya selesai S2 dan meninggalkan Jogja 2019-2020. Dan setelah itu diminta untuk membantu di MTS Muhammadiyah Batur. Hari pertama saya masuk adalah hari pertama BDR, belajar dari rumah. Jadi saya masuk hari pertama itu masuk siswanya itu belajar langsung dari rumah gitu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Syukran. Ya. Waalaikumsalam. Ya tadi disampaikan pengalaman yang sangat luar biasa dari mulai sanawiyah, aliyah, kemudian S1, S2, kemudian di tengah-tengah itu menjadi pengurus PP ya, Iya, pimpinan pusat IPM dan menjadi kepala kantor. Jogja. Ya. Iya. Oh ya, tisunya diambil aja. Oh ya. Benar. Ya, kemudian berbicara tentang PPIPM ya. Tadi selama berapa tahun tadi di IPM? Di IPM berarti saya resminya sebagai pimpinan itu dari tahun 2006. Oh ya. Dari 2006 sampai 2014, ya 8 tahun. Ya, yang ingin saya tanyakan sebagaimana menariknya IPM. Karena kan mungkin dengan anak zaman sekarang, anak remaja zaman sekarang, apa sih IPM? Buat apa bergabung dengan IPM? Mending main game dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang ya, Ya. saya kalau zaman sekarang ditanya IPM itu untuk apa? Zaman sekarang ya, Ya. IPM sebagai wadah untuk mengekspresikan diri. Tapi ketika zaman dulu, saya pribadi ya, ketika mengapa IPM, waktu itu IRM, saya awal masuk kan IRM itu. IRM itu Ikatan Remaja Muhammadiyah itu kalau tidak salah tahun 92. Kalau nggak tahu 91, 92 saya lupa. IPM berubah menjadi IPM karena ini adalah istilah tekanan dari pemerintah waktu itu, Orde Baru. Jadi memutuskan untuk tidak ada organisasi pelajar di seluruh Indonesia kecuali OSIS. Akhirnya IPM waktu itu berreformasi dari IPM menjadi IRM. Yang saya tahu seperti itu. Nah, IRM itu akhirnya muncul kembali saat Muktamar Solo kalau tidak salah. Muktamar Solo tahun 2008. Itu diputuskan mengembalikan dari IRM menjadi IPM. Mars IPM yang kita kenal sekarang, ikrarkan bersama IPM berjaya, itu adalah Mars IRM. Jadi dulu ikrarkan bersama IRM berjaya, seperti itu. Kalau IPM Marsnya itu yang
dulu tuh. Belajar Muhammadiyah tetap teguh bersatu dan selanjutnya. Saat ini menjadi ketua bidang hikmah ya. Ya, Mungkin bisa disampaikan kepada kita semuanya. Ini akan program baru ya, bidang bidang baru, baru. betul, bidang baru. Ya mungkin sebagian dari kita masih awam. Ini tugasnya apa? Programnya apa? Ya. Di bidang hikmah ini lahir dari Muscap kemarin. Ada beberapa anggota peserta Muscap itu yang menyampaikan diperlukan sebuah bidang yang mampu bekerja untuk memberikan perhatian khusus terkait kebijakan publik dan lain sebagainya. Makanya kita bicara kebijakan publik ya tidak jauh-jauh dengan politik memang. Cuma tidak semua hal yang sifatnya politik akan diurus oleh bidang hikmah. Jadi kalau di Muhammadiyah, bidang hikmah itu yang paling progresif pergerakannya itu ada di IMM. IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. mahasiswa. Bidang hikmah itu adalah bidang yang istilahnya paling seksi. Gitu. Sering muncul bahkan bukan hanya muncul di depan forum tapi juga di depan media. Karena bidang hikmah itu adalah bidang yang sepemahaman kami ya dengan keterbatasan yang kami miliki, itu adalah bidang yang punya fokus terhadap kebijakan publik. Jadi ada kebijakan publik baik itu dikeluarkan oleh eksekutif, bupati, gubernur, bahkan camat ataupun lurah, kades gitu. Jadi bidang hikmah itu fokus ke situ. Jadi bukan ngurusi politik loh ya. Tapi memang kita bergesekan dengan itu. Katakan Oposisi. iya nggak selalu. Nggak selalu. Oposisi itu kan kalau oposisi itu kan bisa dikatakan sebagai posisi kontra ya. Kontra. Posisi kontra. Tapi ketika kita bicara Muhammadiyah dalam berpolitik itu harus bersikap kritis, aktif tapi kritis gitu loh. Jadi kita nggak cuma sekedar menjadi penikmat kebijakan, tapi kita juga harus menjadi analisis kebijakan juga. Termasuk kemarin kita sempat ada diskusi tentang undang-undang desa. Undang-undang desa kita melakukan kajian di sana. Undang-undang desa yang menyatakan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang awalnya 5 tahun jadi diminta jadi 9 tahun. Akhirnya di 9 tahun dan boleh memperpanjang sampai 3 periode. Akhirnya kita melakukan analisis dan ternyata dilalai disahkannya hanya 2 periode yang awalnya diminta 9 tahun jadi 7 tahun. Jadi total kalau seandainya langgeng itu periode pertama berjalan, lanjut periode kedua terpilih lagi 14 tahun. Nah kita analisis itu aslinya plus minusnya gimana, ya kan? Walaupun kita mencapai sebuah kesimpulan, mau berapa lama pun seorang kepala desa itu menjabat, kuncinya ada di kompetensi, kualitas individunya. Nah kalau kualitas individunya jelek, yakinlah mau selama apapun akan jelek, mau sesingkat apapun juga akan jelek. Itu salah satu hasil kajian di bidang hikmah. Tadi sudah disampaikan satu program dari bidang hikmah ya. Kemudian apa yang menjadi harapan Anda, Mas Jamal, sebagai pemimpin atau ketua di bidang hikmah? Harapan saya yang jelas bidang hikmah ini bisa memberikan warna dalam pembentukan kebijakan, bahkan kalau bisa dalam pembentukan kepemimpinan. Ketika kita bicara kepemimpinan di suatu wilayah, itu bisa mempengaruhi kegiatan dakwah di wilayah itu. Katakan ada seorang pemimpin di suatu daerah, dia tidak support, tidak mendukung dengan kegiatan dakwah, maka dakwah itu akan sulit berjalan di wilayah tersebut. Dan ketika kita bicara kepemimpinan, bukan berarti kita haus akan kekuasaan ya, tapi kita harus punya peran aktif dalam sebuah kepemimpinan. Kalau bisa kita menjadi sosok yang memegang kekuasaan. Tidak mungkin Indonesia bisa kayak sekarang tanpa ada pemimpin-pemimpin
yang bisa membuat Indonesia seperti sekarang. Tidak mungkin Batur seperti sekarang tanpa adanya pemimpin-pemimpin yang mampu membuat Batur seperti sekarang. Paling mudah kalau di Batur saya contohkan seperti ini. Beberapa kali ada pertanyaan, Mas, kok bisa Batur korban fantastis? Oke lah, wilayah-wilayah yang bisa mencontoh tentang contohnya metode menabung, keterlibatan masyarakat. Tapi ada satu hal yang mungkin sulit untuk ditiru, yaitu apa? Kesadaran berkorbannya. Dan ketika ditanya bagaimana bisa melakukan penyadaran, saya hanya bisa menjawab ini adalah hasil dari dakwah ulama-ulama, keputusan dari pemimpin-pemimpin Batur di masa yang lalu. Jadi saya punya harapan khususnya di wilayah Batur, nanti Muhammadiyah punya peran aktif dalam kepemimpinan. Kalau seandainya nyun sewu nggih, besok ketika pemilihan kepala desa tahun 2027, jika calon-calon kepala desanya tidak ada atau belum ada yang mampu mewakili dakwah Muhammadiyah, bidang hikmah akan mendorong entah calon yang sudah ada atau mendorong orang lain atau dari kader Muhammadiyah untuk bisa mencalonkan diri. Seperti itu. Karena kita punya contoh yang luar biasa di masa-masa lalu. Kepala desa seperti contohnya almarhum Mbah Khalid ya. Mbah Khalid itu luar biasa itu. Selain beliau menjadi kepala desa, tapi juga ke Muhammadiyah pun luar biasa. Nah ini tinggal bagaimana. Walaupun yang jelas jadi kepala desa Batur bukan berarti menjadi kepala desa Muhammadiyah. Karena di Batur itu sendiri kan bukan hanya ada Muhammadiyah, tapi juga ada kelompok-kelompok yang lain. Ya, kemudian apa program terdekat yang akan dijalani oleh bidang hikmah? Program terdekat selain kita kajian-kajian ya, jadi kajian di bidang hikmah itu mungkin katakan rapat rutin, di itu kita kajian, diskusi, kita publiskan dalam berbagai bentuk, entah tulisan, entah mungkin lewat podcastnya teman-teman bidang kader dan kominfo. Kita juga punya keinginan mengadakan seminar lah. Seminar. Tentang kalau terakhir kita membahas tentang lingkungan. Itu seminar diperuntukkan untuk ya siapa? Masyarakat umum. Karena kita melihat isu lingkungan di Batur itu menjadi sebuah isu yang cukup hot lah ya. Apalagi kita bicara lingkungan sumber air kita ya kan. Pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Bagaimana memberikan sebuah kebijakan yang mampu memberikan perubahan khususnya tentang lingkungan. Tentang lingkungan. Khususnya kalau kita melihat sekarang yang paling itu ya dua itu tadi. Masalah air ya kan. Terus juga masalah sampah. Mas nek seandainya anak lemah dan uang waktu itu saya menyebutkan 2 miliar. Anak lemah katakan 2 hektar gitu. Atau ada uang 2 miliar gitu. Saya dipercayakan mengolah itu, saya akan kelola sampah di wilayah Batur. Karena saya punya ilmunya. Di satu sisi juga di Batur ini sampah itu masih dianggap hal yang sepele kalau sedikit. Sampahnya gen setitik orang masalah seperti itu. Tapi gotak apa nek gotak bahasa Indonesia ini apa ya? Kurang, gotak ini apa sih bahasa Indonesia nih? Ya pokoknya itu akan menjadi hal yang bikin masyarakat gotak gitu. Kalau sudah banyak gitu loh. Terkejut. Bisikan-bisikannya tuh bilang terkejut. Gitu. Akan menjadi hal yang membuat terkejut banyak orang gitu loh. Nah tiba-tiba sampai wis akeh gitu. Walaupun di Batur ini masih kebiasaan membakar sampah masih banyak ya. Padahal yang kita tahu dari ilmu yang saya miliki, jika seandainya 270 juta jiwa Indonesia membakar sampah katakan 1 on plastik gitu. Itu bisa berkontribusi terhadap bertambahnya lubang ozon yang ada di atmosfer kita. Ya, yang akan mempercepat kiamat.
Ya, yang akan mempercepat kiamat gitu loh, ya. Kita nggak tahu loh, maksudnya kiamat skenarionya gimana sama Allah Subhanahu wa taala kan. Kita kan nggak tahu gitu. Mungkin salah satu skenarionya adalah melubangi, bukan hanya melubangi, menghilangkan lapisan atmosfer. Jadi kalau lapisan atmosfer bumi itu hilang, tidak dalam jangka waktu, katakan nggak usah ngomongin menit, hitungan detik manusia seluruhnya akan mati. Oksigen habis, hilang. Manusia hilang, terus apa namanya? Hewan juga karena butuh oksigen, tumbuhan butuh oksigen, yang tidak butuh oksigen tuh hanya makhluk hidup yang anaerob, bernafas menggunakan non oksigen. Tapi kan nggak mungkin dia bisa hidup juga tanpa makhluk hidup yang lain. Ya, yang membuat bumi kita ya seperti Mars. Gitu. Teorinya seperti itu, teorinya. Ya Allahu a'lam bishawab. Baik, tadi sudah banyak sekali disampaikan tentang program dari bidang hikmah ya. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Mas Jamal, dari sekian banyaknya kegiatan yang Mas Jamal lakukan sekarang, pagi menjadi guru di MTS. Kemudian selain itu sibuk di bidang hikmah, menjadi ketua di bidang hikmah. Kemudian menjadi sekretaris di PDPM Banjarnegara. Kemudian di rumah ada istri dan anak. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengatur waktu yang sedemikian rupa. Kalau dibilang bagaimana cara membagi waktu, prinsipnya selama saya bisa saya laksanakan. Kalau tidak bisa saya laksanakan, saya minta maaf, itu saja. Karena kaki saya cuma 2, tangan saya cuma 2, kepala saya cuma 1, badan saya cuma 1. Saya nggak bisa kaki bunsin no jutsu kayak Naruto. Tidak bisa membelah diri kayak amuba. Ya kan? Saya tidak bisa memindahkan kesadaran saya seperti di film-film sains fiksi gitu. Ya, ketika bisa saya berangkat, nggak bisa saya minta maaf. Bagaimana yang di rumah? Ya kan? Bagaimana yang di rumah? Dari awal saya menikah, bahkan sebelum saya menikah, saya sudah banyak ngobrol dengan istri tentang kemana saya akan berkegiatan. Bahkan mungkin istri saya itu sudah punya gambaran nyong nek bojo karo Ki Jamal ngemben bakal kayak yang kini, seperti itu. Saya ngobrol banyak, akhirnya ya prinsipnya saya berkegiatan itu tidak lain tidak bukan dalam rangka ibadah. Udah itu saja. Ya, kemudian sebelum terakhir Mas Jamal, apa harapan Mas Jamal ya? Tadi harapan untuk bidang hikmah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa harapan untuk Muhammadiyah yang ada di Batur? Mungkin saya punya inilah harapan ya, Muhammadiyah punya event Hari Bermuhammadiyah yang kalau di Batur kerajaan insya Allah aman lah ya. Kita agendakan mirip-mirip Muscap kemarin, apalagi besok tahun depan kita Milad Muhammadiyah Batur 1 abad itu. Jika semangatnya sama dengan Muscap, insya Allah bisa lebih besar gitu. Tapi saya punya harapan bisa ada Hari Bermuhammadiyah di cabang ranting-ranting atau di wilayah-wilayah di luar kerajaan. Dan ini bisa menjadi sebuah cara dakwah yang menurut saya cukup spesial. Contohnya kalau Hari Bermuhammadiyah gitu, kita jangan berpikir Hari Muhammadiyah itu sini pengajian tok gitu. Tapi Hari Bermuhammadiyah katakan kalau kita contohnya diberikan amanah pemuda Muhammadiyah Batur untuk membuat Hari Bermuhammadiyah. Nanti bidang-bidang tuh bikin program sesuai dengan bidangnya gitu. Contohnya bidang olahraga. Nanti yang adakan pertandingan persahabatan dengan entah bola, voli, minton dengan warga sekitar. Jangan dengan ranting tapi warga sekitar. Jadi bisa buat mengajak gitu loh. Contohnya bidang dakwah jelas ngaji ya kan. Dakwah ngaji. Bidang kesehatan cek kesehatan gratis ya kan. Bidang kader gitu. Ya kan disusup-susupi gitu. Disusup-susupi dengan hal-hal yang sifatnya kaderisasi. Yang zaman sekarang yang perlu kita kayak contohnya lagu-lagu Muhammadiyah itu kan banyak yang nggak tahu gitu, ya kan? Jangan yang di ruangan ini saya yakin
Yang tahu IPM itu ya Ikrar kan bersama, IR Berjaya toh. Yang pelajar Muhammadiyah tetap teguh bersatu nggak ada yang tahu, ya kan? Mas Hizbul Waton. Ternyata zaman saya dulu ketika sanawiyah, sekarang udah berubah. Jadi hari bermuhammadiyah itu jangan kita berpikir terlalu pendek, terlalu hanya sekedar masalah ngaji. Gitu loh. Dakwah itu jangan kita pikir itu terlalu sudut sudut pandang kita itu jangan terlalu pendek. Yang namanya dakwah itu ngaji. Gitu. Seperti ini kan dakwah juga, ya kan? Dakwah di mimbar, megang mic itu adalah dakwah yang paling gampang. Ngomongi wong. Tolong yang paling mudah ini. Saya beberapa kali diskusi gitu. Ini nyun sewu mungkin ada beberapa part yang harus dibuat tit gitu ya. Kita kan korbannya luar biasa banyak nih, ya kan? Fantastis gitu setiap tahunnya. Kita siapkan katakan paket untuk wilayah-wilayah yang kadernya terbatas. Ya, contohnya di ranting-ranting itu, beberapa ranting kan kadernya terbatas itu. Kita siapkan katakan 100 atau 200 bahkan mungkin 300 mungkin 1000 lah, 1000 paket ya. Tapi jangan samakan paket untuk ranting dengan paket yang untuk sohibul kurban. Mungkin kalau untuk sohibul kurban bisa sampai 2 kilo, nih katakan 1 kilo saja. Disiapkan katakan 1000. Ranting itu bikin acara. Ya kan? Ya oke lah paling standar ngaji. Ya kan? Kita bagi kupon. Kupon ini bisa ditukar dengan paket daging kurban. Tapi syaratnya harus dicap. Lah ngecape kini acara pengajian. Jadi nek ora tekaning acara pengajian, ora bisa dicap. Kalau nek ora dicap, nggak boleh ditukar. Ya kan? Kita perlu dakwah-dakwah model ekonomi seperti ini. Ya, harapan saya seperti itu. Dan ini menjadi sebuah hal yang PR lah, baik itu Muhammadiyah dan juga kita sebagai generasi mudanya. Jangan sampai Muhammadiyah itu bekerja sendiri, ya kan? Beliau-beliau itu punya kemampuan, kekuatan ekonomi, tapi beliau-beliau mungkin terbatas untuk tenaga. Nah itu kita berperan di sana. Saya punya harapan besar Muhammadiyah Batur menjadi salah satu cabang di Indonesia yang benar-benar mendatangkan dakwah Muhammadiyah sebagaimana minimal lah, sebagaimana yang dulu pernah dikerjakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan gerakan Al-Maunnya. Ya kan? Selama ini kan kita tahunya Al-Maun ya kan. Terus Ali Imran 104 ya kan. Cobalah sekali lagi kita Al-Asr gitu. Ya kan? Al-Asr gitu. Ya ya kan? Cobalah maksudnya kita dakwah itu dakwah itu menyenangkan. Kalau kita buat menyenangkan. Harapan saya seperti itu. Dakwah kita tuh jangan seperti itu. Nah, satu lagi mungkin karena saya sebagai guru ya. Saya punya harapan Muhammadiyah Batur punya amal usaha pendidikan yang kualitasnya nggak main-main. Mulai dari kualitas hasil lulusan, kualitas tenaga pendidik, sampai kualitas manajemen. Nah, ketiga hal ini ini punya keterikatan dengan yang namanya lagu qasidah. Tahu? Ya, bagaimana? Ya dana Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Iya kan? Karena kita bicara amal usaha pendidikan loh. Ya kan? Amal usaha pendidikan itu terikat dengan yang namanya dana. Gitu loh. Guru Muhammadiyah selama ini masih terkonotasikan akeh ngibadai. Wow. Kalau ngomong ibadah nggak cuma guru Muhammadiyah. Hampir semua guru yata itu seperti itu. Guru honorer seperti itu. Tapi banyak contohnya kok. Sekolah-sekolah, amal usaha pendidikan Muhammadiyah itu mampu memberikan katakan ya kalau bahasa sekarang kesejahteraan yang mampu bisa membuat guru tenaga pendidikan itu tidak berpaling. Kalau kesejahteraan guru di kualitas sumber daya manusianya, tenaga kependidikannya bagus,
kesejahteraannya terjamin, insya Allah dia nggak akan pergi kemana-mana. Tinggal manajemennya ini. Kunci dari ketiga ini adalah manajemen. Ini menurut saya pribadi ya. Nah, kalau manajerialnya bagus untuk kelulusan tenaga kependidikan, insya Allah akan termanage dengan baik. Walaupun tidak bisa simsalabim. Manajer dan manajerial itu dua hal yang berbeda. Manajer bisa belajar jadi biar punya manajerial yang bagus, tapi manajerial yang bagus itu ditentukan oleh manajer yang bagus. Nah, ini tinggal dari monggo dari majelis terkait lah. Jadi itu dua hal. Karena sebagai seorang guru, saya merasa punya tanggung jawab untuk memikirkan itu. Takbir. Allahu Akbar. 3 kata buat Muhammadiyah. 3 kata untuk Muhammadiyah. Ya. Progresif, berkemajuan, berjaya. Baik, terima kasih Mas Jamal telah menyempatkan waktunya di acara podcastmu Pemuda Muhammadiyah Batur. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, demikian yang bisa kami sampaikan. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Jamaluddin Kiroma. Dan beberapa hari yang akan datang, tentunya kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Dengan siapa? Mari kita lihat di acara podcastmu Pemuda Muhammadiyah Batur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.